Segmen sebelumnya, yakni pasangan calon akan mengambil amplop pertanyaan dan moderator akan membacakan pertanyaan dalam amplop tersebut. Durasi masing-masing pasangan calon untuk menjawab pertanyaan yakni 3 menit. Dan berhubung ini merupakan segmen ketiga, untuk itu kami akan mengundang dengan hormat pasangan calon nomor urut 3 terlebih dahulu untuk mengambil amplop pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih. Bisa kembali ke tempat semula. Dan kami mohon kesediaan bagi seluruh pasangan calon untuk berdiri pada segmen ketiga ini selama acara debat berlangsung. Terima kasih. Baik, pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Dari data neraca pendidikan daerah Kabupaten Ketapang tahun 2019, terungkap fakta-fakta sebagai berikut. Alokasi anggaran urusan pendidikan dari APBD murni hanya 8,8%, turun jauh dibanding tahun 2015, yakni sebanyak 12,1%. Dan besaran alokasi ini merupakan yang paling rendah di antara 14 kabupaten kota. Guru yang belum tersertifikasi pada semua jenjang pendidikan masih banyak, yakni 60-85%. Sekolah yang belum terakreditasi juga relatif banyak, antara 11-24%. Gedung yang rusak juga masih banyak dengan rincian PAUD 27 unit, SD 347 unit, dan SMP 151 unit. Capaian angka partisipasi kasar sebesar 69,93% dan angka partisipasi murni merupakan 54,89% yang merupakan paling rendah di antara 14 kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Berdasarkan fakta-fakta ini dapat dimaknai bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Ketapang hingga tahun 2019 belum menunjukkan hasil menggembirakan. Pertanyaannya, jika saudara terpilih, apa dan bagaimana konsep pembangunan pendidikan yang Bapak tawarkan? Baik, kami akan berikan kesempatan, silakan. Waktu menjawab 3 menit. Segera dimulai sejak pasangan calon berbicara. Terima kasih. Coba saya serahkan Pak Wakil. Mantap Pak Wakil menjawab. Baik, terima kasih. Dalam rangka untuk peningkatan pendidikan yang ada di Kabupaten Ketapang, apa yang telah dipaparkan oleh moderator tadi memang masih sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, tentu ke depan kita harus meningkatkan. Yang pertama tentu kita harus memulai dari alokasi untuk pendidikan. Seperti peraturan dan undang-undang bahwa alokasi untuk pendidikan minimal 20%. Oleh karena itu, jika kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, hal tersebut tentu kita berusaha untuk memenuhi dalam anggaran APBD. Yang kedua, kami akan melakukan inventarisir secara detail di setiap desa, setiap kampung, setiap kelurahan, setiap kecamatan untuk melihat atau menginventarisir data-data tentang sarana pendidikan kita yang ada. Kemudian juga kami akan memberikan kewenangan atau juga meminta kepada pemerintah kecamatan bersama-sama dengan pengawas pendidikan untuk selalu membuat laporan secara kontinu tentang keadaan pendidikan yang ada di Kabupaten Ketapang. Setelah kita mengetahui hal tersebut, pertama tadi tentu mengalokasikan dalam anggarannya. Yang kedua, tentu kita akan melakukan bagaimana
peningkatan pendidik melalui peningkatan sertifikasi guru dan seterusnya, bagaimana peningkatan kualitas guru dan seterusnya, sehingga tingkat pendidikan kita bisa ditingkatkan. Yang kedua tadi, apabila menyangkut infrastruktur pendidikan yang masih kurang seperti gedung sekolah dan seterusnya, maka kami akan pastikan untuk ke depan tidak ada lagi mulai dari gedung PAUD, gedung sekolah SD, SMP yang rusak, tetapi kita akan perbaiki karena memang menjadi sebuah keprihatinan kita bersama bahwa tingkat pendidikan kita masih rendah. Dan insya Allah jika saya terpilih menjadi bupati dan wakil bupati bersama Pak Yudi, saya akan wajibkan kepada Bapak Camat dan kepala sekolah dinas terkait untuk melaporkan secara berkala kondisi pendidikan di daerah. Ke depan segera benahi, segera menyeluruh agar sekolah tidak lagi kekurangan guru, sekolah yang tidak layak, yang tidak sekolah, tingkatkan kesejahteraan guru, honor dan kontrak yang ada di daerah. Itu harapan kami. Dan insya Allah jika terpilih menjadi bupati, apa yang ada dalam visi misi ini akan kami realisasikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 3 yang telah menjawab pertanyaan. Boleh berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Berikutnya, kami undang dengan hormat pasangan calon nomor urut 4 untuk mengambil amplop pertanyaan. Terima kasih Bapak-Bapak, silakan kembali ke tempat semula. Baik, pertanyaan ini ditujukan untuk pasangan calon nomor urut 4. Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tentang kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Kabupaten Ketapang memperoleh nilai 46,02 atau berada pada zona merah. Ini artinya komitmen dan konsistensi dari jajaran organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan nilai kepatuhan pelayanan publik masih jauh dari harapan. Pertanyaannya, jika saudara terpilih, apa langkah dan upaya yang ditempuh untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik sedemikian hingga diharapkan sesuai dengan standar pelayanan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Silakan waktu menjawab 3 menit segera dimulai sejak pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih. Di dalam misi kami, misi yang pertama, yaitu mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya, dan berwibawa dalam pelayanan publik. Kami mengetahui bahwa saat ini pelayanan memang harus dimaksimalkan. Oleh sebab itu ketika saya dengan Pak Haji Farhan terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, yang pertama tentunya kami akan melakukan koordinasi dengan seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah. Dan tentunya bupati dan wakil bupati akan memerintahkan supaya tingkat pelayanan publik itu dimaksimalkan kepada SKPD terkait. Jadi bukan bupatinya, tetapi bupati memerintahkan seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah untuk memaksimalkan pelayanan terhadap publik. Saya pikir ini. Dan selanjutnya mungkin ada tambahan, Pak, silakan. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya persoalan pelayanan ini hanya ada beberapa dari pengalaman kami
yang belum maksimal. Artinya ketika diberikan sebagai predikat zona merah, tidak semua predikat itu lalu diglobalisasi, digeneralisasi. Contoh di catatan sipil, sebenarnya di catatan sipil itu hanya persoalannya untuk penyediaan pemadam kebakaran. Jadi ada oksigen yang bisa untuk memadam kebakaran jika terjadi kebakaran. Nah, dengan demikian, dari data yang dimiliki tadi itu, dengan waktu yang berjalan, sesungguhnya persiapan-persiapan untuk perbaikan-perbaikan dalam pelayanan publik itu sudah dilakukan. Nah, dengan demikian, kami sudah mempetakan seluruh kepentingan-kepentingan demi untuk pelayanan publik. Sehingga apabila ada kebutuhan-kebutuhan demi komitmen kita untuk melakukan pelayanan publik yang baik, tentu itu semuanya akan disediakan dalam APBD Kabupaten Ketapang ketika kami nanti memimpin daerah Kabupaten Ketapang yang kami cintai ini. Terima kasih. Baik, masih ada waktu tersisa, silakan. Cukup. Cukup? Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 4. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, selanjutnya berikutnya kami akan mengundang dengan hormat pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil amplop pertanyaan kembali. Terima kasih Bapak-Bapak, berkenan kembali ke tempat semula. Pertanyaan terakhir yang ditujukan untuk pasangan nomor urut 1 yang telah disiapkan oleh tim penyusun materi. Baik. Masalah gizi buruk di kalangan kelompok balita masih menjadi perhatian utama di Indonesia. Sekitar 45% kematian pada balita terkait gizi buruk. Gizi buruk dan gizi kurang berdampak perkembangan fisik balita, yaitu stunting atau bertubuh pendek, wasting atau bertubuh kurus, dan obesitas atau kegemukan. Pada tahun 2018, di Kabupaten Ketapang terdapat 13,5% balita gizi buruk dan kurang, 18,8% bertubuh pendek dan sangat pendek atau stunting, 4,5% bertubuh gemuk, dan 8,7% bertubuh kurus dan sangat kurus. Pertanyaannya, jika saudara terpilih, apa dan bagaimana strategi serta program yang saudara tawarkan untuk mencegah dan mengurangi gizi buruk dan gizi kurang, sekaligus mencegah stunting atau bertubuh pendek dan wasting atau bertubuh kurus pada balita? Silakan waktu menjawab 3 menit, segera dimulai sejak pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih. Salah satu strateginya yaitu penyadaran kepada masyarakat tentang perilaku kehidupan sehat. Yang jelas, kami, pasangan Insolina dan Haji Rahmat Sutoyo, akan memberikan penyegaran kepada masyarakat tentang bagaimana cara hidup sehat, cara hidup yang layak bagi masyarakat Kabupaten Ketapang. Lanjutkan. Teruskan. Mengatasi masalah pertumbuhan yang tidak normal bagi anak-anak kita, tentu kita akan harus memulai ini dari pembangunan masalah bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan harus disampaikan kepada setiap kecamatan dan desa-desa. Untuk anak-anak ini tentu kita harus dengan menggunakan kader kita hidupkan kembali kader-kader posyandu kita, sehingga apabila terjadi pertumbuhan yang tidak normal bagi anak-anak kita bisa lebih mendeteksi awal kejadian itu, sehingga kita dapat melakukan langkah-langkah yang preventif untuk bisa menjagakan kesehatan dan juga bisa meningkatkan harap hidup bagi anak-anak kita. Terima kasih. Masih ada waktu tersisa, silakan. Cukup. Baik, cukup ya.
Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 1 yang telah memberikan jawaban. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan nomor urut 1. Terakhir, kami undang dengan hormat pasangan calon nomor urut 2. Berhubung ini amplopnya tinggal 1, boleh saya langsung ambil? Baik, terima kasih. Saya akan langsung bacakan pertanyaan terakhir untuk pasangan calon nomor urut 2 dari tim pemateri. Baik. Pemberlakuan physical distancing atau jaga jarak disertai pemberlakuan bekerja dari rumah atau work from home atau WFH menyebabkan banyak pelaku usaha yang menutup sementara usahanya, bahkan secara permanen yang pada gilirannya berdampak pada kehidupan pekerja atau PHK, dirumahkan, kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Kelompok yang paling terdampak adalah masyarakat miskin, rentan miskin, dan yang bekerja di sektor informal. Hasil survei sosial demografi dampak COVID-19 mengungkapkan lebih dari 70% kelompok berpendapatan rendah, 1,8 juta ke bawah, mengalami penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan dapat mempengaruhi PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk protokol kesehatan dalam rangka memutus penyebaran COVID-19. Pertanyaannya, jika saudara terpilih, apa kebijakan dan strategi yang ditawarkan untuk mencegah dan memutus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ketapang? Silakan, waktu menjawab 3 menit, segera dimulai sejak pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih. Yang pertama tentu kita akan mengikuti program yang sudah dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Bahwa pemerintah pusat dalam hal ini sudah banyak menurunkan program-program ke tingkat daerah. Namun demikian, sebagai Bupati dan Wakil Bupati, kami akan menyiapkan program-program yang dapat memberikan pendapatan langsung kepada masyarakat yang terdampak. Berikutnya, terkait bagaimana mencegah penularan COVID ini, tentu sebagai pemimpin kita harus memberikan contoh yang baik, bahwa 3M yang harus kita lakukan terkait mencuci dan membersihkan tangan ketika setelah bersalaman atau kita mengikuti pertemuan. Berikutnya, menjaga jarak. Berikutnya lagi, kita harus selalu menjaga kebersihan. Jadi ini yang paling penting adalah bagaimana seorang pemimpin menjadi teladan bagi masyarakat. Tentu pemimpin itu harus menjadi panutan. Bukan pemimpin yang dibenci, tetapi pemimpin yang disenangi oleh masyarakat. Ya, baik, akan saya tambahkan berkenaan dengan bagaimana teknis penanganan penularan COVID-19 secara khusus, pencegahan dan penanganan. Di Kabupaten Ketapang kita bil khusus akan melakukan tes PCR secara menyeluruh yang kita mulai agak berbeda dengan yang dari pusat pada saat ini. Dia dimulai dari ibu kota, tapi berupaya kita akan mulai dari desa. Apabila kita sudah mengkotak-kotakkan, membagi setiap desa itu untuk lakukan tes PCR, kemudian memberi tanda. Setiap warga yang telah dilakukan tes PCR, misalkan kita beri gelang warna apa. Nah, untuk itu maka kita dapat mengisolasi setiap desa sehingga pada akhirnya barulah kita terakhir baru di ibu kota kabupaten. Nah, oleh sebab itu yang kita lihat pada saat ini mestinya pemerintah pusat juga harus memulai memerintahkan melalui tenaga kesehatan yang ada di tingkat kabupaten, kemudian melalui juga pemerintahan desa yang ada di tingkat desa untuk bekerja sama melakukan PCR test pada seluruh masyarakat yang ada di desa dan memberi tanda bagi yang telah mengikuti tes itu. Apabila petugas menemui masyarakat yang tidak memiliki tanda dalam kehidupan sehari-hari, maka yang bersangkutan harus dijauhi. Itu adalah risiko sosial yang dapat diambil oleh orang-orang yang tidak mau mengikuti tes PCR tersebut. Kemudian pasca tadi adalah bagaimana kita memberikan bantuan secara stimulan kepada masyarakat yang terdampak dari akibat dirumahkannya apabila mereka sebagai karyawan dan akibat
pendapatan masyarakat yang menurun itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tersisa 12 detik. Cukup? Baik, cukup. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 2 yang telah menjawab pertanyaan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Seluruh pasangan calon telah menjawab pertanyaannya dengan baik. Dan tentunya kita masih ada beberapa segmen lagi. Segmen berikutnya yakni tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon. Namun sesaat lagi pemirsa tetaplah